Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman di bidang IPO Lexos Buddha Hankam. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Masuknya ideologi liberal bersama produk-produk kapitalis memberikan ancaman tersendiri bagi Indonesia. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Kehidupan yang bebas, semangat bekerja dan berwirausaha, serta campur tangan yang minim dari pemerintah terhadap rakyatnya telah memengaruhi masyarakat Indonesia untuk tertarik pandainya ideologi tersebut. Akan tetapi, masyarakat Indonesia cenderung terpengaruh oleh nilai negatif dari ideologi liberal tersebut. Contohnya, gaya hidup bermewah-mewahan, pergaulan bebas, budaya minum-minuman keras, dan individualis. Nilai-nilai negatif tersebut apabila tidak diatasi tentu akan mengancam integrasi nasional, khususnya terkait dengan karakter bangsa. Ancaman ideologi ini hanya bisa dibatasi oleh individu. Tiap-tiap individu harus menyadari nilai negatif yang timbul dan menghindarinya. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak akan tercabut dari karakter bangsa yang dimiliki. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik berkaitan dengan kebijakan negara. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh satu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi provokasi atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contohnya, nyata ancaman politik di Indonesia adalah ancaman politik berupa penggulingan pemerintah yang sah disebut kudeta. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi berkaitan erat dengan era pasar bebas. Tiap-tiap negara berlomba meningkatkan mutu dan kualitas barang sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Standar internasional terkait produk tertentu telah ditetapkan sehingga memengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara di dunia. Saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi tertutup dari pengaruh negara lain. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan. Dalam kegiatan tersebut, negara-negara di dunia menjadi satu kuasa pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Indonesia memiliki budaya luhur yang syarat dengan nilai-nilai moral dan sosial. Budaya Indonesia merupakan budaya ketimuran yang menggambarkan sopan santun dan nilai-nilai kreatifan lokal. Seiring laju globalisasi, terjadinya pergeseran di bidang sosial budaya Indonesia. Bergesernya budaya Indonesia merupakan ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme.